Maulana Syekh Abdul Qadir Isa menyebutkan di sini ada 7 dalil suhbah di Quran, karena ini zaman orang berdalil. Silakan dilihat surah Al-Ahzab ayat 23, Al-Kahf ayat 28, kemudian Luqman ayat 15, Furqan ayat 27 sampai 29, kemudian Zukhruf ayat 67, Al-Furqan ayat 59, dan begitu juga kisah Nabiullah Khidir dan Nabi Musa, Al-Kahf, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pendek cerita, 7 dalil itu ada pada dalil yang ke-7. Sayyidina Musa sudah jadi nabi. Coba bayangkan, seorang rasul, seorang nabi bisa berkalam-kalam dengan Allah, tapi masih butuh seorang guru. Adakah di antara kita yang lebih mulia daripada Nabi Musa? Para sufi, para ahli tasawuf dituduh, difitnah oleh dajjal-dajjal zaman sekarang. Dajjal-dajjal teri yang mengatakan bahwa sufi meyakini wali lebih tinggi dari para nabi. Tidak, wallahi, demi Allah, ini tuduhan buhtanun azim. Ini tuduhan yang sangat keji sekali. Tidak pernah ada dalam kitab Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis, ahli sufi di masa salafus saleh mengatakan hal itu. Tidak ada di kitab Ibnu Arabi, tidak ada di kitab Ibnu Sab'in, tidak ada di kitab sufi manapun yang mengatakan bahwa wali lebih tinggi daripada sufi. Semua itu adalah karena gagal baca, tidak bersuhbah kepada ahlinya, hanya membaca 1 lembar lalu tidak mengikuti lembaran berikutnya. Sahabat-sahabat bukan Allah, Nabi Musa ditanya oleh seseorang, adakah orang yang lebih alim darimu wahai Musa? Dia menjawab tidak. Maka Allah tegur agar masih berguru kepada Nabiullah Khidir Balya ibn Mulkan. Seorang nabi, seorang rasul masih berguru. Kita siapa? Antum siapa? Saya siapa? Anda siapa? Jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mencari guru yang akan membimbing kita kepada Allah SWT. Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali masih berguru kepada Yusuf An-Nasaj, kemudian Abu Ali Al-Farmadi, dan guru-guru yang lain. Imam Ghazali hafal ribuan hadis. Semua dalil kitab Ihya beliau hafal. Karena beliau ahli hadisnya hanya sampai pada level ahli hadis versi ahli fiqih. Maka beliau menghafalkan matannya, teksnya, tapi tidak menghafalkan sanadnya. Berbeda dengan Ibnu Jauzi yang mengkritisi Imam Ghazali, hafal sanad dan matannya. Tapi zaman hari ini cuma mengajarkan arba'in 42 hadis disebut ustaz sunnah. Ya, orang cuma baca kitab Sahih Bukhari dianggap sudah langsung berbicara kepada Nabi atau langsung bisa berguru kepada Nabi. Betapa jauhnya manhaj kita dengan manhajnya ulama-ulama terdahulu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, apa kontrak belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata Nabi Musa dengan rendah hati beliau berkalam dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Di kitab ini halaman 47. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Apakah engkau perkenankan aku, wahai Balya Khidir, agar engkau mengajariku apa-apa yang Allah ajarkan kepada engkau daripada rushda, petunjuk-petunjuk. Maka seorang guru yang mampu memberikan rushda disebutlah guru itu mursyid. Rasyada, ya, yang kemudian fa'ilnya disebut rasyid atau arsyada, yurshidu, irsyadan, fahuwa mursyidun. Mursyidnya Nabi Musa adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka gelarnya Nabiullah Khidir Syekhul Anbiya wa Syekhul Awliya. Syekhul Anbiya siwa Muhammadin, Syekhul Awliya kullihim. Guru para nabi selain Nabi Muhammad. Gurunya para wali, semuanya wali-wali yang tinggi. Berkata Nabiullah Khidir alaihissalam, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersamaku untuk sabar. Zaman sekarang orang-orang yang tidak memahami bab ini kemudian menuduh Nabi Khidir masih sudah mati dan wafat. Teman-teman, hitunglah kapan Zulkarnain hidup. Lalu hitunglah jaraknya dengan Nabi Musa.
Jika kita menghitung umur manusia biasa, tentu beliau sudah tidak bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu dengan beliau karena sudah mati. Zulkarnain sudah mati. Tapi Nabi Allah Khidir masih bisa ditemui oleh Nabi Musa. Maka ini dalil yang cukup untuk membersihkan cara berpikir kita yang tidak benar, yang mengatakan dengan tergesa-gesa dan emosi bahwa Khidir sudah mati. Betapa tidak beradabnya orang ini kepada Nabi Musa. Seandainya kalam ini kita pakai bahwa setiap masa kemudian orang akan mati, tidak, Nabi Khidir telah minum ma'ul haya, air kehidupan. Maka Nabi Musa mati, beliau tidak mati. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nanti di waktu tertentu kita akan membahas satu kitab yaitu yang berjudul Az-Zahrun Nadar fi Halil Khidir, ya, tentang bagaimana ahwal Khidir yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, insyaallah tabaraka wa taala. Lalu beliau menyebutkan dalilnya sebenarnya banyak di Quran, ada ratusan, begitu juga hadis ratusan, kemudian disederhanakan dalam hadis menjadi 6 dalil. Hadis pertama, Nabi mengatakan masalul jalis salih wa jalis su' kamasalil misk wa nafihil kir. Ya, orang yang punya teman yang baik dan yang tidak baik seperti berteman dengan penjual parfum, yang satu lagi ahli besi, tukang besi. Walaupun tidak ikut menjual, tapi ikut harum. Walaupun tidak ikut mengerjakan, melakukan apapun terhadap besi, tidak pandai besi, jika kita mendekat pasti ada bau logam menempel di badan. Maka sahabat-sahabat karena Allah, kita adalah sahabat kita. Siapa sahabatmu? Itulah akhlakmu. Kemudian dikatakan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Ya'la dengan riwayat yang sahih, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada yang berkata kepada baginda Nabi, ayyu julasa'una khair, wahai Rasulullah, siapakah teman yang bisa kami jadikan tempat bergaul, tempat duduk bersama? Apa kata Nabi? Man zakarakumullah ru'yatuh, orang yang jika engkau memandangnya, memvisualisasinya, mengenangnya, mengingatnya, membuat engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil rabitah. Hadis semakna diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, Imam Ahmad, Imam Hakim dengan lafaz yang berbeda-beda. Sedangkan di lafaz ini ada tambahan, wazada fi ilmikum mantiqu, jika dia berbicara kalamnya menutrisi keilmuanmu. Wazakarakum fil akhirati amaluh, jika engkau lihat amalnya, akhlaknya, membuat kamu mendapatkan zat bekal di akhirat. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, kemudian dalam hadis yang keempat kita loncat, Nabi SAW mengabarkan nanti di akhirat akan ada sekelompok orang bukan nabi, bukan syuhada, tapi mereka dikagumi oleh para nabi dan para syuhada. Mereka mempunyai posisi manzilah makan, posisi yang tinggi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, fakhabbirna manhum, siapakah mereka wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hum qaumun tahabbu biruhillah, mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruhnya Allah. Apa makna ruhullah? Nanti di lain waktu kita jelaskan juga pada pembahasan yang spesial. Ala ghairi arhamin bainahum, walaupun mereka bukanlah persaudaraan biologis, bukan keturunan yang sama, mereka beda jenis, beda ras, beda bangsa. Wala amwal yata'atuna bainahum, ya. Mereka juga bukan orang yang bersahabat, berkumpul karena ada orang kaya yang berbagi harta di situ. Artinya mereka berkumpul bukan masalah fulus duniawi. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun. Nabi bersumpah, jarang-jarang Nabi bersumpah, demi Allah wajah mereka adalah cahaya. Wa innahum la'ala nur, bahkan cahaya di atas cahaya. Wa la yakhafuna idza khafan nas, di saat manusia ketakutan mereka tidak takut. Di saat manusia sedang bersedih, mereka tidak bersedih. Lalu beliau membacakan ayat, ala inna awliya Allah
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah itu nanti tidak ada rasa takut pada mereka, tidak ada kesedihan. Sebagaimana di bumi mereka tidak takut dihujat, maka di sana pun mereka tidak takut mengalami apapun. Surat Yunus ayat 62. Sahabat-sahabat melakukan Allah, tidak jarang ada orang mengancam kita dalam berdakwah. Nanti saya akan menjadi saksi di padang mahsyar untuk memenjarakan, memasukkan kamu ke neraka. Boro-boro mau jadi saksi orang. Kita sendiri belum tentu bisa mengurus diri, bersaksi untuk diri sendiri. Jaga kalam kita. Jangan beragama dengan emosi. Jangan-jangan kita yang salah. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, karena hari ini orang tidak faham bab suhbah, maka yang bukan ulama dianggap ulama. Yang ulama dianggap bukan ulama. Orang yang dari kecilnya sekolah keagamaan sampai S3-nya di ahli tafsir di negeri ini, dihormati orang ini di Al-Azhar, dihormati orang ini di kancah internasional. Tapi di negerinya sendiri dihujat, dituduh Syiah, dituduh liberal, dituduh cuma karena ada satu perbedaan-perbedaan, yang perbedaan itu sudah dimaklumi oleh ahli ilmu. Tapi ada satu orang yang berbeda dengan negerinya, yang membela Al-Qaeda, teroris, yang tidak bersumber, tidak sekolah keagamaan, cuma karena hafal indeks-indeks Al-Quran, lalu kemudian banyak orang terkagum dengannya, itu kemudian dipuja-puji. Ketika ada yang mengkritiknya, maka kita kemudian dicaci maki. Sahabat-sahabat makan Allah, kritik itu biasa. Jika masuk ke ranah ilmiah, maka kritik adalah satu yang wajib. Saya ketika skripsi, saya dikata-katai oleh dosen saya. Ketika S2 tesis, lebih gila lagi. Ketika S3, lebih dahsyat lagi. Bahkan dikata-katai, kamu nih bodoh, tulis apa? Itu biasa. Dan itu tidak membuat kita kemudian dendam kepada orang. Namun orang beragama hari ini beragama dengan emosinya. Mungkin pada awalnya dia seorang yang emosional, ketika memakai baju agama, emosinya kemudian dicari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kami mengimbau diri kami sendiri dan kita semua, hati-hati dalam bersahabat, hati-hati dalam bersuhbah, bermanhaj. Jangan salah berguru, jangan salah berkomunitas.